Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang terkasih. Marilah kita pada kesempatan ini kembali bersama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan-tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang terkasih, Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana terjadi dialog antara seorang ahli kitab dengan Yesus Kristus. Jadi inti dari dialog itu adalah pertanyaan dari ahli kitab itu, yaitu apa yang perlu dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Menarik teman-teman yang terkasih, Yesus memberi jawaban kepada ahli kitab itu dengan kembali kepada dirinya sebagai seorang ahli kitab. Apa yang kau baca di dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau temukan di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia." Tuhan Yesus pun
menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan bahwa benar jawabanmu itu. Lalu kemudian seorang ahli kitab itu untuk membenarkan dirinya, dia mengatakan bahwa siapakah sesamaku itu, atau bertanya kembali kepada Yesus, siapakah sesamaku itu. Lalu Yesus kemudian mengangkat sebuah cerita atau sebuah kisah berkaitan dengan sesama, berkaitan dengan belas kasihan terhadap sesama. Dia mengangkat cerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Jadi dikisahkan di sana bahwa ada seorang yang hendak turun dari Yerusalem ke Yeriko. Sampai di tengah jalan dia dirampok oleh penyamun-penyamun dan meninggalkannya setengah mati. Lalu Yesus dalam ceritanya itu menampilkan 3 tokoh di sana. Pertama adalah seorang imam, lalu seorang Lewi. Dan yang terakhir itu adalah seorang Samaria. Kita mengenal atau memahami imam itu adalah seorang yang dekat dengan Allah, karena mereka senantiasa selalu berada di dalam bait Allah. Demikian pun seorang Lewi yang bertugas sebagai lektor, yang bertugas sebagai petugas di bait Allah, atau mungkin istilah kita sekarang ini adalah dia itu menjadi bagian penting di dalam bait Allah, di mana dia bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah perjamuan atau ibadat bersama. Dan orang Lewi itu adalah seorang yang dianggap sebagai orang kafir, atau dianggap sebagai orang yang berada di luar kebijakan-kebijakan, atau boleh dibilang bahwa mereka itu sebagai orang asing dari orang-orang Yerusalem, atau orang asing dari orang yang berada di Yerusalem, sehingga di suatu sisi mereka dinilai sebagai orang kafir atau orang yang tidak taat kepada hukum Taurat, boleh dibilang seperti itu. Tetapi memang pada dasarnya Tuhan Yesus mengangkat 3 tokoh ini hendak mau mengatakan sikap kita terhadap sesama manusia, bahwa tindakan seorang Lewi itu dibenarkan oleh Tuhan sebagai sebuah tindakan belas kasihan terhadap sesama manusia, atau hendak menegaskan belas kasihan terhadap sesamamu manusia. Atau boleh dibilang bahwa itu merupakan sebuah ungkapan dari ayat di hukum Taurat berkaitan dengan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian kedua orang lain itu adalah kedua orang yang boleh dikatakan sebagai orang yang dekat dengan Allah, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan kedekatan dirinya dengan Allah dalam kehidupan sesama. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih, dan itu adalah hakikatnya atau keberadaannya. Dan oleh karena itu, ketika manusia mengambil bagian di dalam Allah, maka dia pun menunjukkan belas kasihan Allah kepada sesama. Sehingga mengasihi Tuhan Allah mempunyai kepenuhan maknanya di dalam mengasihi sesama manusia. Teman-teman yang terkasih, mungkin kita selama ini menganggap diri sebagai orang yang dekat dengan Allah, tetapi kurang menunjukkan sikap belas kasihan kepada sesama. Sekiranya bacaan hari ini menyadarkan kita bahwa Tuhan menghendaki agar kita mengasihi Allah sekaligus mengasihi sesama. Dengan demikian kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal, yang diharapkan atau yang dinantikan oleh kita semua, dan juga yang dikatakan di dalam Injil tadi adalah ahli kitab itu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk berbuat kasih kepada sesama dan juga mengasihi Allah. Amin.